akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama khotib berwasiat, khususnya untuk diri khotib sendiri, umumnya bagi kita yang sama-sama hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah ini. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dimaksud tiada lain tiada bukan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Sekuat tenaga kita berusaha berupaya untuk senantiasa mengerjakan perintah Allah, pun sekuat tenaga kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah kita, langkah pasangan hidup kita, zuriat turunan-turunan kita untuk menggapai predikat orang-orang yang bertakwa selalu dituntun dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Pagi ini menetes air mata kita mengiringi tenggelamnya matahari bulan Ramadan yang diikuti dengan terbitnya hilal tanggal 1 bulan Syawal. Maka berpisahlah kita dengan salah satu bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang andaikan kita beribadah kepada Allah pada malam itu, maka ibadah kita lebih baik daripada beribadah dibanding 1000 bulan. Berpisahlah kita dengan satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kenikmatan rahmat dan magfirahnya di dalam bulan tersebut. Berpisahlah kita dengan satu bulan yang helaan nafas kita, diamnya kita, bahkan tidurnya kita yang dipakai untuk menguatkan ibadah terhitung sebagai catatan taat dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berpisahlah kita dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Seorang ulama besar bernama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pernah menyampaikan, kaifa la yajri lil mu'min ala firaqi ramadana dumu'un wa huwa la yadri fi hal baqiya fi umrihi ilahi ruju'un. Bagaimana seorang mukmin tak berderai air mata, bagaimana seorang mukmin tak mengucurkan air matanya ketika ia mengingat perpisahan dengan bulan suci Ramadan, yang mana ia tidak ketahui keadaannya, apakah di tahun yang akan datang ia akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjamu bulan Ramadan kembali. Sehingga Rasulullah SAW detik-detik berpisah dengan bulan suci Ramadan selalu bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul selalu memunajatkan kepada Allah, melantunkan kepada Allah sebuah doa yang mungkin tak boleh kita tinggalkan, yaitu doa yang berbunyi, Allahumma la taj'al ramadhana hada akhira ahdina bi syahrikal karim. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha pemurah, semoga tidak engkau jadikan puasa kami di Ramadan yang lalu puasa terakhir dalam hayat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga Ramadan yang telah berlalu tidak engkau jadikan Ramadan yang terakhir yang bisa kami jamu semua
hal-hal yang terbaik yang Engkau telah persiapkan untuk kami. Sehingga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di Ramadan yang akan datang kita diberikan umur panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Namun pada pagi hari ini pun kita membawa perasaan yang bahagia, sebahagia-bahagianya, ditambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini sebagai tanda kita telah menuntaskan ibadah wajib kita selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Kita telah menuntaskan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Seraya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kita sebagai hamba-Nya di pagi ini. Allah janjikan dalam sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kanat Lailatul Idul Fitri sumiyat tilkal lailatu lailatal jaizah." Ketika malam Idul Fitri telah tiba, maka Allah akan namakan malam tersebut dengan Lailatul Jaizah, yang berarti malam pembalasan. Paida kanat godatu Idul Fitri yub'asu al malaikatu fi kulil biladi wa yahbituna ilal ardi wa yakumuna ala afahis sikaki. Ketika pagi hari Idul Fitri telah tiba, maka Allah akan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk turun ke bumi-buminya Allah Subhanahu wa taala, berdiri di tempat di jalan yang akan dilalui oleh mukminin dan mukminat, berdiri untuk tetap berdiri di tempat dan jalan yang akan dilalui oleh muslimin dan muslimat. Fayanaduna bisautin yasma'uhu jami'u ma khalaqallahu ilal jinna wal insa. Seraya malaikat yang berdiri tersebut ketika dilalui oleh mukminin dan muslimin, mereka akan berseru dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, bahkan disampaikan oleh Rasulullah, bisautin yasma'uhu jami'u ma khalaqallah, dengan suara yang dapat terdengar oleh seluruh makhluk Allah, ilal jinna wal insa, kecuali jin dan manusia. Apa seruan dari malaikat tersebut? Para malaikat berseru, ya ummata Muhammadin, wahai umat Rasulullah, wahai umat yang dikasihi, wahai umat yang dicintai oleh Allah, ukhruju ila rabbin karim, keluarlah kalian dari rumah masing-masing menuju Allah yang maha pengasih dan maha pemurah. Yu'til jazil, Allah telah mempersiapkan pahala yang sempurna untuk kalian. Wa yakfiru zambal azim, dan Allah siap mengampunkan dan menghapuskan semua dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Tak berhenti di situ, Rasulullah SAW pun melanjutkan, Fa'idha barozu ila musallahum, ketika mukminin dan mukminat tersebut, muslimin dan muslimat tersebut sampai ke tempat mereka melaksanakan salat Idul Fitri, yaqulullahu jalla jalaluhu li malaikatihi, maka Allah bertanya kepada malaikatnya. Apa pertanyaan Allah? Ya malaikati, ma jazaul ajiri idza amila amalah. Wahai para malaikatku, kira-kira apa balasan terbaik yang aku berikan kepada hamba yang telah menuntaskan ibadahnya setelah sebulan penuh melakukan ibadah di bulan suci Ramadan? Maka malaikat pun menjawab, ya ilahana wa ya sayyidana, wahai Tuhan kami, wahai pemimpin kami, jazauhu antuwafia ajrahu, tentu balasan terbaik tiada lain tiada bukan engkau sempurnakan catatan amal di buku catatan amalnya masing-masing. Mendengar jawaban tersebut, Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan kembali apa yang Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis qudsinya. Apa kata Allah? Ya malaikati, wahai para malaikatku, inni ushidukum, aku akan angkat kalian menjadi saksinya. Kalian adalah saksinya, anni qad ja'altu sawabahum fi siyamihim wa qiyamihim ridai wa magfirati, bahwa sesungguhnya seluruh puasa yang mereka kerjakan di bulan Ramadan, qiyamul Ramadan yang mereka lakukan pada malam-malam harinya, qiyamul lail yang mereka lakukan pada malam-malam Ramadan, bahkan bacaan zikir, salawat dan tilawah Al-Qur'annya pada hari ini, pada pagi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku jadikan pahalanya keridhaan dan ampunan atas setiap dosa yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada kita pada hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa seruan dan firman Allah tersebut? Allah menyerukan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang terkasih, hamba-hambaku yang telah penat, letih dan lelah
melaksanakan ibadah sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Hamba-hambaku yang telah melawan hawa nafsunya, saluni pada hari ini, pada pagi ini, bermunajatlah kepadaku, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku. Wa izzati wa jalali la tas'aluni al-yauma lidinikum wala dunyakum illa a'taitukum iyah. Karena apapun doamu, apapun munajatmu, apapun permintaanmu pada hari ini, pasti semuanya akan aku kabulkan, pasti semuanya pasti akan aku ijabah. Allah Subhanahu wa taala janjikan hal tersebut kepada kita yang berkumpul pada hari ini. Sehingga itulah yang menjadi sababiyah kita berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari raya Idul Fitri ini semua dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tergolong hamba-hamba Allah yang diridhoi langkahnya imma fid dunya wa imma fil akhirah. Dan mudah-mudahan kita, zuriyah turunan-turunan kita, pasangan hidup kita ditakdir oleh Allah menjadi calon-calon penghuni surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Namun suatu waktu Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh ulama besar, sahabat Rasul bernama Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'alaan. Rasul menyampaikan salah satu kisah pertanyaan para malaikat kepada malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Rasul menyampaikan, sa'alatil malaikatu Jibril. Suatu hari malaikat bertanya kepada malaikat Jibril. Isi pertanyaan malaikat tersebut, ma sona Allah fi hawaijil mu'minin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, apa yang Allah berikan, apa yang Allah persiapkan bagi seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka masuk bulan Ramadan, ketika mereka mengajakkan ibadah pada malam Lailatul Qadar, atau bahkan apa yang Allah akan lakukan kepada mereka ketika mereka telah beres tuntas melaksanakan ibadah sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Maka malaikat Jibril menjawab, innallaha nadhara ilaihim. Orang yang seperti itu, hamba yang seperti itu akan Allah tatap dengan tatapan rahmat. Allah akan menatap mereka dengan tatapan penuh kasih sayang. Allah akan menatap mereka dengan tatapan penuh kasih cinta. Yang mana andaikan satu kali dalam seumur hidup kita pernah ditatap dengan tatapan rahmat oleh Allah, la yu'azzaba abadan, maka kita tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Bahkan disebutkan orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Itu jaminan yang pertama, kata malaikat Jibril. Adapun yang kedua, innallaha afa anhum. Selain Allah akan menatap mereka dengan tatapan rahmat, orang-orang yang telah menyelesaikan ibadahnya di bulan suci Ramadan, seluruh kesilapan, seluruh kekhilapan, seluruh kekurangan yang mereka lakukan ketika mereka beribadah, sebadanya mereka berikhtiar untuk menyempurnakan ibadah mereka, sholat banyak termenungnya, bertilawah banyak kurang tadabburnya, semua kekurangan-kekurangan itu sebab mereka berikhtiar dengan sesungguhnya, maka Allah Subhanahu wa taala bersedia untuk memaafkan dan menyempurnakannya. Dan yang terakhir, wa ghafaralahum, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan, menghapuskan seluruh dosa-dosa dan memasukkan mereka kepada golongan orang-orang yang diridhoi. Illa arba'ah, kecuali 4 golongan, kata malaikat Jibril. Mendengar hal tersebut, sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW yang menyampaikan kisah tersebut, ya Rasulullah, man haula'il arbah, siapakah yang 4 yang dimaksud oleh malaikat Jibril, yang tak akan mendapatkan ampunan, yang tak akan ditatap rahmat oleh Allah, yang tak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka beribu kali memasuki bulan suci Ramadan? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, yang pertama, mudminu khamrin, orang yang senantiasa mengkonsumsi, meminum, memakan makanan yang haram, makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang yang masih kontinu mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berharap mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jauh-jauh hari Rasulullah SAW pernah menyampaikan, kata Rasul, kullu lahmin nabata minal haram pannaru aulabi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka tempat terlayak baginya nanti di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah min dalik. Dengan satu catatan, mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah,
orang yang tak akan mendapatkan kemenangan di hari nan fitri ini, orang yang tak akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, akun lil walidain, orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya, yang pernah menggores luka ke dalam hati orang tuanya, entah dengan perkataan, entah dengan sikap, entah dengan perilaku, bercucuran air mata kedua orang tua karena sababiah perilaku dan kata-katanya, maka orang tersebut jangan berharap mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap mendapatkan surganya Allah, karena Rasulullah SAW mengingatkan, ridallah fi ridal walidain. Tak mungkin Allah ridho andaikan kedua orang tua kita murka kepada kita. Bahkan suatu hari memerah wajah Rasul, memerah mata Rasul, berapi-api Rasulullah bertanya kepada sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. 3 kali pertanyaan tersebut diulang oleh Rasulullah yang artinya, wahai para sahabat, maukah engkau aku tunjukkan apa dosa terbesar yang kalian lakukan ketika hidup di alam dunia? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu Rasul, kami ingin tahu apa dosa terbesar yang kami lakukan ketika hidup di alam dunia. Maka Rasul menjawab, yang pertama, al-isyraku billah, musyrik, menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Adapun yang kedua, kata Rasulullah, wa uququl walidaini, menyakiti hati kedua orang tua. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, betapa besar dan beratnya dosa menyakiti hati kedua orang tua, sampai-sampai Rasulullah menyandingkan dosa menyakiti hati orang tua dengan dosa musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan, dijadikan dan dibimbing oleh Allah menjadi anak-anak yang berbakti dan soleh-solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, yang ketiga yang tak akan mendapatkan kemenangan di hari nan fitri ini ialah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Bagaimana mungkin orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kerabat dan saudaranya mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan surganya, sedangkan Rasul pernah mengingatkan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi, jangankan jasadnya, bayang-bayangnya saja diharamkan oleh Allah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang yang tak akan mendapatkan kemenangan di hari nan fitri ini adalah al-musyahin. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu al-musyahin? Kata Rasul, allazi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam, adalah orang yang punya tetangga, punya teman dan sahabat, dulunya dekat, namun sekarang sudah tidak lagi bertegur sapa, sudah tidak lagi beradu pandang, tidak mau lagi memulai ucapan dan omongan lebih dari 3 hari berturut-turut. Maka orang yang seperti ini, berapapun besar hal yang dilakukan, ibadah yang dilakukan, berapapun banyak Quran yang dia baca, berapapun banyak ibadah yang telah ia laksanakan, maka kemungkinan besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajaro akhahu, barang siapa yang tidak bertegur sapa dengan orang terdekatnya, dengan temannya, dengan sahabat, dengan tetangganya, dan tidak ada inisiatif untuk memulai mengucapkan salam terlebih dahulu, pamata, kemudian orang tersebut meninggal lebih dari 3 hari berturut-turut tidak bertegur sapa, pannaru aulabih, maka kemungkinan besar orang tersebut mendapatkan neraka, tempat yang paling layak. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, maka dari itu marilah kita jadikan momentum Idul Fitri ini menjadi hari kemenangan, hari kembali menjadi orang yang bersih, tanpa dosa, tanpa noda, orang menjadi orang yang seperti dilahirkan dari perut ibunya masing-masing. Sehingga momentum Idul Fitri ini kita jadikan momentum untuk bertobat, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk saling memaafkan di antara kita, agar menjadi wasilah mendapatkan keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira.
wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah fima amar wantahau ammanaha wa zajar wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa sana bi malaikatihi bi qudsi. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah inna nas'aluka fikhan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa kifayatan fir rizqi wa afiatan wa sihatan fil badani wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ya Allah urzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya Allah yang maha menatap, Allah yang maha agung, Allah yang maha perkasa. Wahai Allah yang maha tahu akan segala lumuran aib dan maksiat, ampunilah kami ya Allah. Sejahat apapun diri kami selama ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami ya Allah. Ampunkanlah diri kami ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Tolonglah kami ya Rabb untuk senantiasa bersujud, menjaga keimanan dan keislaman kami. Bantu kami untuk mengistiqomahkan ibadah kepadamu di setiap hari yang kami lewati. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Ampuni dan selamatkan kedua orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami ini ya Allah. Ampuni jikalau selama ini kami pernah menzaliminya. Ampuni kami ketika kami pernah membentaknya, menghardiknya, bahkan terkadang sikap kami selalu membuat hati mereka bersedih. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan sisa umur kami menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah ya Ilahal Alamin, bagi kedua orang tua kami yang telah kembali ke haribaanmu, ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Jadikan mereka calon-calon penghuni surgamu ya Allah. Jadikan mereka hambamu yang kau anugerahi keridhaan dan ampunanmu. Jadikan kebaikan kami sebagai kebaikan tambahan bagi mereka ya Allah. Jadikan perjuangan mereka membesarkan kami, mendidik kami jalan untuk mendapatkan surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami pasangan yang soleh dan solehah, dan takdirkan seluruh zuriyah keturunan-turunan kami menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akan menolong kami kelak di hadapanmu ya Allah ya Ilahal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum